Jokowi ingin rupiah mengacu ke yuan Cina. Jokowi mengatakan nilai tukar rupiah dan dolar Amerika Serikat bukan lagi tolak ukur yang tepat. Mitra terbesar kita, Tiongkok. Presiden Joko Widodo mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak bisa lagi dijadikan tolak ukur perekonomian Indonesia. Ia meminta masyarakat beralih menggunakan mata uang negara mitra dagang seperti yuan renminbi Tiongkok. Kan harusnya kurs yang relevan adalah kurs rupiah melawan mata uang mitra dagang kita, terutama mitra dagang terbesar kita. Kalau mitra dagang kita Tiongkok yang besar, ya kursnya rupiah renminbi yang relevan. Mestinya seperti itu. Menurut Presiden Jokowi, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya menyumbang porsi 10%. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan porsi ekspor ke Cina. Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik pada bulan lalu, sepanjang periode Januari-Oktober 2016, Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor terbesar dengan nilai 12.889 miliar, diikuti Cina sebesar 11.387 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau diukur dengan dolar Amerika Serikat, kita akan terlihat jelek. Padahal ekonomi kita oke-oke saja, ujar Presiden. Kondisi sebaliknya, menurut dia, terjadi bila nilai tukar rupiah diukur terhadap renminbi Cina atau yen Jepang. Sebab rupiah terlihat lebih perkasa bila dipersepsikan dengan kedua mata uang tersebut. Presiden pun menekankan agar pandangan soal nilai tukar rupiah yang tidak lagi mengacu kepada dolar Amerika Serikat perlu diedukasi kepada masyarakat dan pasar. Hal itu agar mereka tidak hanya sebatas memantau dolar AS semata. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam 2 pekan terakhir memang menunjukkan tren pelemahan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, keinginan Presiden untuk menahan persepsi rupiah terhadap dolar bukan berarti mengganti acuan yang selama ini sudah terbentuk. Tetapi opsi ini masuk kajian pemerintah. Nantinya, acuan persepsi nilai tukar rupiah akan mengacu kepada negara-negara mitra dagang. Presiden kan tidak bilang ditukar, Presiden bilang dipelajari kalau relevan. Bukan berarti ditukar, artinya kurs mata uang kita dengan Cina mestinya memang berdasarkan transaksi ekonomi kita dengan Cina, baik ekspor maupun impor, kata Darmin. Darmin mengingatkan, meski secara porsi, ekspor Indonesia ke AS terbilang lebih kecil dibanding dengan ekspor Indonesia ke Cina. Nilai ekspor ke negeri Paman Sam masih surplus. Hal ini berbeda dengan ekspor Indonesia ke Cina yang trennya menunjukkan ke arah defisit. Darmin menambahkan, pernyataan Presiden memiliki makna yang lebih dalam. Sebab pemerintah harus meyakinkan pasar bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja, terutama kepada negara-negara mitra dagang utama Indonesia termasuk Cina dan Jepang, serta negara-negara Eropa. Artinya, kurs suatu negara dengan negara lain ditentukan betul oleh nilai perdagangannya. Meskipun harus diakui, tingkat kepercayaan terhadap yuan belum sebesar dolar. Lebih lanjut, Agus mengatakan, Cina telah berkomitmen untuk menambah ketersediaan yuan di Indonesia dari semula 100 miliar menjadi 125 miliar. Tujuannya agar para pelaku usaha di Indonesia ataupun Cina dapat melakukan transaksi secara langsung dengan rupiah dan yuan. Resmi berlaku, Indonesia akan gunakan mata uang Cina untuk pembayaran internasional. Indonesia dan Cina membuat kebijakan baru soal transaksi internasional di kedua negara tersebut. Mulai September 2021, kedua negara ini akan menggunakan mata uang yuan sebagai transaksi internasional dengan menggunakan skema pembayaran penyelesaian mata uang lokal atau LCS terhitung pada Senin 6 September 2021. Dolar Amerika Serikat tak akan lagi digunakan sebagai mata uang pembayaran internasional kedua negara. Sebab gantinya, untuk kerjasama bilateral Indonesia dan Cina akan menggunakan mata uang lokal kedua negara, yakni rupiah dan juga yuan. Hal ini
merupakan implementasi LCS yang menjadi kesepakatan antara Bank Indonesia dan People's Bank of China. Dari situs resmi Bank Indonesia pada Senin 6 September 2021, kerjasama ini disusun berdasarkan nota kesepahaman yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Gubernur BI, Peri Warjio. BI menjelaskan kalau pihaknya dan PBC telah menunjuk sejumlah bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai ICCD atau dealer lintas mata uang yang ditunjuk. Bank-bank ini yang nantinya akan memfasilitasi kedua negara untuk melakukan transaksi rupiah dan yuan. Berikut ini adalah Bank ACCD Indonesia yang bisa memfasilitasi transaksi rupiah dan yuan. PT BCA Tbk, Bank of China, PT Bank Cina Construction Bank Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Mandiri Prasero, PT Maybank Indonesia, PT BNI Prasero, PT Bank OCBS NISP, PT Bank Permata, PT BRI Prasero, PT Bank UOB Indonesia. Perlu diketahui bahwa selain dengan Cina, Indonesia juga sudah melakukan kerjasama LCS dengan negara lain. Negara-negara tersebut seperti Jepang, Malaysia, dan juga Thailand. Kerjasama ini, menurut Bank Indonesia, merupakan bagian dari upaya Bank Sentral untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan berbagai negara mitra. Perluasan penggunaan LCS diharapkan dapat mendukung stabilitas rupiah melalui dampaknya terhadap penggunaan ketergantungan pada mata uang tertentu di pasar falas domestik, tutur BI dalam keterangannya.